Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas pelajaran yang telah lalu, yakni pembelajaran tentang kaidah atau aturan-aturan adat wa ma'dud. Apa itu adat wa ma'dud? Adat adalah bilangan. Sedangkan untuk ma'dud itu adalah yang dihitung atau yang dibilang. Di sini ada contoh khamsatun qolamatun. Khamsatun ini sebagai bilangan. Bilangan berapa? 5. Sedangkan untuk ma'dud qolamatun yakni pena adalah benda yang dihitung. Jadi jika diarti fungsikan artinya sebagai begini. Khamsatun qolamatun artinya adalah 5 pena. Tidak seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab memiliki jenis-jenis angka maupun ma'dud di dalamnya. Seperti contoh angka 1 dalam bahasa Arab, mudzakkar, wahidun. Terus ada khamsatun. Khamsatun ini mu'annas. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Sedangkan untuk mudzakkar tanpa tak marbutoh. Jadi khamsun. Begitu saja. Lanjut ke kaidah pertama. Kaidah pertama yakni adat 1 dan 2. Untuk adat 1 dan 2 ini sangatlah mudah. Kenapa? Karena adat dan ma'dudnya ini harus sama. Jika adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga mudzakkar. Dan sedangkan apabila adatnya mu'annas, maka ma'dudnya mu'annas. Seperti contoh di samping. Qalibun wahidun. Qalibun ini adalah mudzakkar. Sedangkan untuk wahidun ini juga mudzakkar. Untuk contoh adat yang mu'annas, thalibatani ini adalah mu'annas karena ada taknis yang menunjukkan arti perempuan, dan isnad thalibatani isnadani mu'annas mu'annas. Untuk ma'dud di sini harus berbentuk mufrad, tidak berbentuk jamak. Jadi thalibun wahidun, bukan tulabun wahidun, bukan begitu. Jadi ma'dud di sini berada di depan, bentuknya juga mufrad. Begitu. Untuk adat yang 3 sampai 10 sedikit lebih sulit dari adat yang 1 dan 2. Untuk adat 3 sampai 10, apabila adatnya mu'annas, maka ma'dudnya mudzakkar. Jadi di sini adalah kebalikan dari eh, adat 1 sampai 2. Jika adatnya mu'annas, maka ma'dudnya mudzakkar. Berlaku perlawanan. Dan apabila adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya mu'annas. Seperti contoh salah satu tulabin, 3 siswa. Salah satu di sini bentuknya mu'annas. Sedangkan untuk ma'dudnya atau yang dihitungnya ini adalah tulabin, artinya siswa ini harus berbentuk mudzakkar dan juga jamak. Tentu berbeda dengan mu'raf yang tadi. Harus 1 jika adat 1 dan 2. Sedangkan untuk adat 3 sampai 10 harus jamak. Dan apabila adatnya mudzakkar, maka ma'dudnya mu'annas, berlaku perlawanan. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Dan jika
maksudnya mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Begitu, saling berlawanan. Contohnya salasu thalibatin, 3 siswa. Lanjut untuk kaidah 11 sampai 12. Setelah kita mengetahui kaidah bilangan 1 dan 2, bilangan 1 sampai 2 dan 3 sampai 10, sekarang kita beranjak ke bilangan adat 11 dan 12. Pada kaidah bilangan ini tergolong mudah juga seperti kaidah 1 dan 2, di mana adat dan maksud ini tidak saling berlawanan. Untuk puluhan, satuan, dan maksudnya semuanya harus sama. Jadi tidak ada saling perselisihan. Jadi mereka semua saling mendukung. Semuanya harus sama. Apabila maksudnya mudzakkar, maka adatnya yang terdiri dari satuan dan puluhan juga harus mudzakkar, juga harus sama. Seperti contoh pada di samping ahada asyara thaliba. Ahada asyara thaliban di sini semuanya berjenis yang sama, yakni mudzakkar semua, tidak ada yang muannas. Ahada asyara thaliban. Dan apabila mudak apabila maksudnya mu'anas, maka adat satuan dan puluhannya juga harus mu'anas. Seperti contoh ihda asyarata talibatan. Ada lagi contoh isnata asyarata talibatan. Sedikit tambahan, dalam hitungan belasan ahad isnata ini tidak dibaca seperti kaidah bilangan pertama, seperti wahidun taliban atau yang lain. Wahidun di kaidah bilangan 11 dan sampai 12 ini berlaku dibaca ahada, bukan wahidun. Oh, terus apabila mu'annas maka dibaca menjadi ihda. Lanjut, pada hitungan belasan pada hitungan 11 sampai 12, seluruhnya eh, menjadi nasab atau berharokat fathah, dan juga maksudnya di sini menjadi fathatain. Itu berlaku untuk semua dari adat 11 sampai 12. Hukumnya dibaca nasab berharokat fathah dan maksudnya dibaca fathatain, seperti contoh ahada asyara taliban tadi. Dan juga maksudnya harus berupa isim mufrad. Lanjut ke kaidah adat 13 sampai 19. Jadi pada bilangan 13 sampai 19 di sini mengikut pada kaidah bilangan 3 sampai 10. Jadi bagi yang sudah menguasai kaidah 3 sampai 10, insya Allah di sini akan sangat mudah memahami kaidah di sini. Seperti contoh, sedikit ulas, apabila adatnya mu'annas, maka maksudnya mudzakkar dan juga berbentuk jamak. Seperti contoh salah satu asyarata tullabin. Kenapa di sini tulabin? Karena maksudnya harus berbentuk jamak, tidak berbentuk mufrad. Dan sedangkan apabila adatnya berbentuk mudzakkar, maka maksudnya berbentuk mu'annas. Seperti contoh di samping salatu asyara talibatin. Eh, saya rasa di sini cukup mudah. Jadi kita lanjut saja. Mohon maaf, di sini ada yang kurang belum saya tulis, yakni pada kaidah bilangan 20 sampai 90. Kenapa 20 di sini dipisah? Karena bilangan puluhan dalam bahasa Arab dinamakan uqud. Kaidah bilangan 20 sampai 90 ini tergolong cukup mudah.
karena bahwasanya bilangan puluhan dalam bahasa Arab berlaku kaidah berlawanan mudzakkar dan muannas dan juga diberi tambahan alif di ujungnya pada kata yang berharokat fathatain kecuali tak marbuto dan hamzah. Untuk adatnya eh, saya rasa sama seperti contoh di sini Aishruna Taliban. Aishruna Taliban. Untuk makdudnya di sini berupa berbentuk mufrad, tidak jamak lagi. Dan juga wajib dibaca nasab atau fathatain. Lanjut ke kaidah ada 21 sampai 22. Untuk kaidah di sini hampir mirip dengan kaidah eh, bilangan 11 dan 12, di mana eh, apabila adanya mudzakkar maka maksudnya mudzakkar juga berbentuk mufrad. Sedangkan apabila adanya muannas maksudnya juga berbentuk muannas mufrad. Pada hitungan puluhan di sini mudzakkar menggunakan bentuk wahidun bukan ahada lagi. Mohon maaf ini salah penulisan. Seharusnya wahidun. Untuk satuan penyelisihan maksud pada puluhan di sini, pada puluhan wa isruna ini berlaku hukum lafat ukut tadi. Jadi baik maksudnya berupa bentuk mu'anas ataupun mudzakkar, eh, puluhan di sini sama. Seperti contoh, wahidun wa isruna taliban. Isruna di sini tetap tidak berubah. Wa isruna ini tetap. Seperti contoh lagi, isnatani wa isruna talibatan. Isnatani mu'anas, talibatan mu'anas. Jadi wa isruna ini berlaku tetap tidak berubah meskipun adanya mudzakkar ataupun adanya mu'anas, maksudnya mu'anas. Kita lanjut ke kaidah 23 sampai 29. Pada kaidah 23 sampai 29 di sini hampir mirip dengan kaidah 13 sampai 19, di mana eh, adat jika berupa mu'anas maka maksudnya berupa mudzakkar, bentuknya juga mufrad. Sedangkan apabila adatnya berbentuk mudzakkar maka maksudnya mu'anas. Berlaku hukum perselisihan. Berbeda dengan 13 sampai 19, angka pada 29 sampai 29 di sini tidak berharokat fathah. Antara satuan dan puluhan ditambahkan waw di tengah-tengahnya. Seperti contoh salah satu wa ishruna. Artinya salah satu 3, wa ishruna 20. Jadi 23. Seperti contoh pada salah satu wa ishruna talibatan. Salah satu berbentuk mudzakkar, talibatan berbentuk mu'annas. Untuk waishruna tetap seperti pada kaidah bilangan 21 sampai 22. A- Apabila puluhan, hukumnya tetap sama, baik meskipun itu mudzakkar ataupun mu'annas. Begitu. Lanjut ke kaidah 31 sampai 32. Di sini kaidah bilangannya sama seperti pada kaidah bilangan 20 sampai 22 ataupun ada 33 sampai 39. Di sini kaidah bilangannya sama seperti pada 22 sampai 29. Bisa diulas atau dilihat pada video yang sebelumnya. Jadi di sini saya hanya langsung melompati. Jadi karena hukumnya sama.
Untuk adat 100 sampai 200, saya percepat sedikit. Jadi pada bilangan adat 100 sampai 200 ini hukumnya sama, tidak berlawanan. Apabila adatnya mudzakkar, maka maksudnya mudzakkar. Maksudnya di sini berbentuk mufrad. Seperti contoh mi'atun talibin. Sedangkan apabila adatnya mu'annas, maka maksudnya juga harus mu'annas, berbentuk mu'annas. Seperti contoh ja'at mi'ata talibatin. Kenapa di sini saya beri ja'a? Karena harus dibaca rofa. Sedangkan apabila nasab, eh, maka harus dibaca fathah. Seperti contoh ro'aitu mi'ata talibin. Ataupun ro'aitu mi'ata talibatin. Dan apabila adatnya dibaca jar, maka harus marartu bimi'ati talibin. Lanjut ke kaidah 300 sampai 900. Di sini sedikit sulit karena adatnya harus berbentuk mudzakkar untuk yang satuan. Sedangkan untuk yang ratusan di sini berbentuk mu'annas. Seperti contoh ja'a salatsumi'ati talibin. Sa Salasu 3 mi'ati 100. Jadi 300. Untuk madudnya tetap berbentuk mufrad. Sedangkan apabila eh, madudnya berbentuk mu'annas juga sama. Salasu mudzakkar mi'ati mu'annas. Ja'a salasu mi'ati talibatin. Mu'annasnya talibatin di sini berbeda dengan talibin. Tapi untuk adatnya tetap sama. Walaupun itu maksudnya berupa mudzakkar ataupun mu'annas. Jadi di sini perlu pembahasan lebih lanjut. Lanjut ke kaidah adat 1000 sampai 2000. Untuk kaidah 1000 sampai 2000 ini cukup mudah juga. Kenapa? Karena tidak saling berselisihan. Karena saling berselisihan. Mohon maaf. Apabila adatnya mudzakkar, maka maksudnya juga mudzakkar. Untuk maksudnya berbentuk mufrad. Sedangkan apabila adatnya mudzakkar, maka maksudnya sedangkan maksudnya mu'annas juga berbentuk mufrad. Seperti seperti contoh alfu najmin fi samai. 1000 bintang pada malam hari. Contoh lagi yang indi alfa kitabin. Kenapa di sini tidak dibaca alfani? Karena nun di sini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Eh, Nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Lanjut ke kaidah ada 3000 sampai 9000. Apabila adat di sini berbentuk mudzakkar dan mu'annas, maka maksudnya berbentuk mudzakkar mufrad. Di sini kaidahnya hampir sama dengan kaidah bilangan 300 sampai 900. Perbedaannya hanya pada ini alfun alfa apabila untuk 3000 ke atas salah satu alafi najmin fis samai. Tidak seperti 1000 tadi alfu najmin ataupun pada 2000 alfa kitabin. Di sini alfun di sini bentuknya itu alafi. Salah satu alafi, tis'atu alafi, khamsatu alafi, begitu dan seterusnya. Contohnya salah satu alafi najmin fis samai. Sedangkan untuk contoh yang maksudnya mu'annas atau berbentuk mufrad, tis'atu alafi kitabatin.
Jadi kaidah sini tetap hanya saja tidak berlaku hukum seperti 13 sampai 12. Jadi apabila maksudnya mudzakkar maka adatnya kaidah hukumnya cuma sama begitu. Eh, Meskipun adatnya pada awal tis'atu alafi ini karena alafi ini berbentuk mudzakkar, maka tis'atu ini harus eh, mu'annas. Begitu juga kaidah 3000 tadi. Salah satu di sini mu'annas, alafi di sini mudzakkar dan najmin di sini mudzakkar. Jadi dilihat ke konteks alafi lagi. Karena alafi di sini mudzakkar, tidak ada yang mu'annas. Jadi pada satuannya harus mu'annas. Begitu. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.